Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ligand-based drug design. Saya berikan pendahuluannya dulu, nanti teknis lebih detailnya akan diberikan setelah UTS. Jadi seperti kita ketahui, rancangan obat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ligand-based drug design dan structure-based drug design. Yang membedakan kedua strategi ini adalah keberadaan data yang dimiliki. Jadi pada ligand-based drug design, umumnya metode ini dipilih saat tidak ada struktur 3 dimensi dari protein target, tetapi ada data satu seri senyawa yang punya aktivitas. Ada data aktivitas. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi farmakofor, kemudian bisa melihat similarity, juga bisa melakukan kisar. Sedangkan jika dimiliki data struktur 3 dimensi dari protein target dan juga data ligand, maka kita bisa melakukan structure-based drug design. Dan bagaimana jika dimiliki keduanya, maka kita bisa melakukan kombinasi dari keduanya. Nanti akan kita lihat contoh jurnal yang melakukan kombinasi dari ligand-based dan structure-based drug design. Nah, secara umum gambarannya seperti ini, identifikasi target atau identifikasi aktivitas biologis ya. Jadi aktivitas biologis yang atau penyakit yang ingin diterapi gitu ya. Kemudian kita memanfaatkan computer aided drug design di sini. Tadi bisa dibagi dua, ada structure based dan ligand based. Kalau structure based ada struktur target, kalau yang ligand based ada informasi tentang struktur ligand. Apa saja yang bisa dilakukan pada structure based drug design? Bisa analisis docking molekuler, ada desain de novo, nanti ini setelah UTS Anda akan pelajari lebih detail. Kemudian ada molecular dynamic, ada modeling farmakofor. Sedangkan pada ligand based drug design kita bisa melakukan studi kisar, kemudian juga bisa melakukan modeling farmakofor, dan kita bisa melakukan screening virtual berdasarkan ligand based. Dari sini nanti kita bisa mendapatkan hasil optimasi dari lead dan mendapatkan kandidat obat. Tentu saja tahapan structure based maupun ligand based tidak satu kali. Setelah kemudian diperoleh prediksi, kemudian disintesis, bisa dilakukan desain ulang baik yang structure based maupun ligand based untuk melakukan optimasi senyawa. Nah, kita fokus hari ini untuk yang ligand based drug design karena yang structure based sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ligand based drug design ini dilakukan saat tidak terdapat informasi mengenai struktur 3 dimensi target. Jadi biasanya merupakan pendekatan pengembangan obat secara tidak langsung tanpa ada informasi mengenai target. Tujuan utamanya untuk mengetahui sifat fisikokimia yang berperan penting dalam menentukan aktivitas. Caranya, jadi dilakukan analisis struktur ligand, bisa secara 2 dimensi, bisa 3 dimensi, terhadap satu seri senyawa, satu kumpulan senyawa yang telah ada data aktivitas biologisnya. Secara umum ada dua pendekatan untuk ligand based drug design. Yang pertama adalah memilih atau seleksi senyawa berdasarkan kemiripan sifat fisika kimia. Jadi menggunakan beberapa pengukuran kemiripan dibandingkan terhadap senyawa yang sudah diketahui aktif. Jadi ini yang kemarin sempat kita pelajari ya. Jadi memprediksikan target protein target karena berdasarkan kemiripan senyawa. Fokus yang hari ini akan kita bicarakan adalah yang kedua, yaitu konstruksi model HKSA untuk memprediksi pengaruh struktur kimia terhadap aktivitas biologis. Nah, ini saya ambilkan dari presentasi Profesor Hugo Kubini. Beliau adalah ahli kimia medisinal dari Jerman yang sangat concern di bidang kimia medisinal atau drug design. Ya. Apa itu kisar? Jadi
didefinisikan sebagai metode statistik gitu ya. Metode statistik di mana aktivitas biologis ya dihubungkan dengan elemen struktur. Jadi aktivitas biologis ini umumnya dinyatakan sebagai logaritma atau dari logaritma aktivitas molar gitu. Jadi aktivitas si senyawa ini kemudian dihubungkan dengan elemen struktur. Bisa sifat fisikokimianya, bisa 3 dimensi. Jadi banyak yang sekarang berkembang untuk menggambarkan karakteristik struktur yang biasa kemudian kita sebut sebagai deskriptor. Nah, ada kisar yang klasik. Jadi kisar yang klasik ini struktur hanya dipandang sebagai struktur 2 dimensi. Jadi parameter-parameter deskriptornya hanya mempertimbangkan struktur 2 dimensi. Ada Hans, ada Fred-Wilson gitu ya. Tetapi kemudian sekarang sangat jauh berkembang analisis kisar yang 3 dimensi. Jadi lebih luas. Strukturnya itu dilihat lebih detail secara 3 dimensi. Nanti Anda akan pelajari lebih detail setelah UTS ya. Jadi bagaimana beda gitu ya deskriptor 2 dimensi dengan deskriptor 3 dimensi. Nah, mengapa gitu ya? Mengapa karakteristik struktur suatu senyawa itu bisa dikorelasikan dengan aktivitas gitu ya? Bahkan secara matematik bisa dikorelasikan dengan aktivitas. Yang menjadi pertimbangan adalah proses transport obat dan interaksi obat dengan reseptor. Jadi kan memang ada dua itu yang menjadi penentu dari aktivitas gitu ya, proses transport obat dan interaksi obat dengan reseptor. Proses transport obat ini bersifat random walk gitu ya, jadi acak gitu ya. Jadi obat ini akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia harus melintasi berbagai barrier yang bisa bersifat fase air atau fase lipofil gitu ya. Dia harus keluar masuk sel, melintasi banyak barrier, ketemu dengan banyak hal gitu ya yang kemudian membawa molekul obat ini mencapai reseptornya. Nah, di sel atau di target dia masih harus berada pada konformasi sedemikian rupa sehingga dia bisa membentuk interaksi yang komplement dengan reseptor. Nah, sehingga dua hal ini penting dan pada keduanya karakteristik sifat fisikokimia obat ini akan sangat penting, sangat mempengaruhi. Sehingga aktivitas biologis dinyatakan sebagai fungsi dari transport tadi dan dari ikatan. Ya, jadi melibatkan parameter lipofilisitas, parameter polaritas, elektronik, dan sterik. Nah, aksi obat sendiri yang kita tahu aksinya bersifat spesifik, kalau kita lihat di fase transport dan fase distribusi, memang lipofilisitas dan karakteristik disosiasi ionisasi senyawa akan penting untuk transport obat atau distribusinya dalam sistem biologis tubuh untuk bisa sampai target. Nah, setelah sampai target, afinitasnya gitu ya, fit geometris. Kemarin kita sudah pelajari ya bahwa interaksi obat dengan reseptor itu harus fit gitu ya, dan komplement permukaan 3 dimensi obat dengan permukaan 3 dimensi reseptor itu harus komplement. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik 3 dimensi dari suatu senyawa. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan adalah konformasi seperti apa sih yang disebut dengan konformasi aktif gitu. Tentu saja bukan konformasi di posisi vakum, hampa udara atau konformasi di kristal, tetapi konformasi dalam larutan air ya, karena dia harus berada dalam larutan air saat ketemu dengan target, dan yang penting adalah konformasi saat berada di binding site, saat dia masuk ke binding site. Konformasinya seperti apa supaya komplement dengan sisi aktif dari reseptor. Nah, saat kita melakukan studi kisar, sebelumnya harus ada persyaratan yang harus kita penuhi gitu ya. Jadi
Semua yang pertama, semua senyawa yang kita pelajari harus berada dalam satu seri. Jadi mereka adalah senyawa analog, senyawa dengan induk struktur yang sama. Jadi mereka adalah turunan-turunan dari satu induk struktur atau senyawa yang analog tadi ya. Kemudian mereka bekerja dengan mekanisme kerja yang sama, ya. Dan asumsinya mereka terikat pada target dengan pola yang sejenis, pola yang serupa, gitu ya. Kemudian dari senyawa-senyawa ini, efek dari penggantian isosterik bisa diprediksi. Dan kemudian afinitas pengikatannya berhubungan dengan energi interaksinya, dan aktivitas biologinya berhubungan dengan afinitas ikatannya. Asumsi ya, jadi kalau tadi requirement, ini asumsi. Jadi asumsinya adalah efek yang dihasilkan oleh senyawa-senyawa itu adalah efek yang dihasilkan oleh senyawa induk, bukan oleh metaboliknya. Jadi tidak boleh obatnya atau ligannya, atau bukan ligan ya, senyawa ujinya adalah prodrug, nggak boleh, harus parent compound, gitu ya. Kemudian konformasi, jadi biasanya kita lakukan optimasi energi. Konformasinya adalah konformasi, asumsinya adalah konformasi yang aktif, gitu ya, konformasi yang berinteraksi dengan sisi aktif reseptor. Kemudian tadi sudah sisi aktifnya, binding site-nya adalah sama untuk semua senyawa uji. Kemudian bioaktivitasnya, gitu ya, merupakan interaksi langsung antara molekul dengan target. Kemudian tidak mempertimbangkan aspek farmakokinetik, efek pelaruh, difusi, transport, dan sebagainya. Jadi sehingga pengujian-pengujian itu lebih diharapkan, lebih diprioritaskan, diutamakan data eksperimental in vitro, bukan in vivo. Karena kalau in vivo di dalamnya sangat terpengaruh absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan kalau in vitro, aspek farmakokinetik bisa dihilangkan. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran dari KISAR, gitu ya. Jadi ada struktur molekul senyawa, ada sifat fisiokimianya, kemudian kita nyatakan sebagai deskriptor. Nah, deskriptor ini ada deskriptor 2 dimensi, ada deskriptor 3 dimensi, gitu ya. Nanti deskriptor 2 dimensi masih diklasifikasikan lagi, demikian juga yang 3 dimensi. Banyak tipikalnya, gitu ya. Kemudian dilakukan modeling. Modelingnya itu bisa linear, bisa non linear. Jadi ini merupakan persamaan matematis nanti yang diperoleh. Nah, ini klasifikasi properties atau sifat fisikokimia molekul dan parameter-parameternya. Molekular propertiesnya diklasifikasikan ada lipofilisitas, ada polarisabilitas, densitas elektron, dan topologi. Lipofilisitas ini terkait dengan interaksi hidrofobik nanti. Jadi parameternya ada log P, P, F, Rm, dan seterusnya. Sedangkan polarisabilitas ini nanti terkait dengan interaksi van der Waals yang akan terbentuk antara senyawa dengan targetnya. Parameternya ada MR, paracore, dan sebagainya. Kemudian ada elektron densitas, densitas elektron, ini terkait nanti dengan interaksi-interaksi elektronik, ada ikatan ion, interaksi dipol-dipol, dan sebagainya. Apa saja parameternya ini bisa dilihat ya, sigma, R, F, dan sebagainya. Kemudian ini efek sterik, sifat sterik, topologi, berinteraksi nanti ada dengan adanya halangan sterik dan geometric fit. Jadi bagaimana interaksi yang komplement antara senyawa dengan reseptornya. Parameternya efek sterik dan sebagainya. Nah, dasar perhitungannya awalnya adalah dengan persamaan Hammett ya. Jadi ada senyawa induk, kemudian ada substituen, gitu ya. Jadi untuk menghitung parameter
elektronik misalnya ya, parameter elektronik adalah nilai aktivitas dari si senyawa yang sudah ada substituen dikurangi dengan senyawa yang belum ada substituen, jadi senyawa induk gitu ya. Jadi untuk melihat berapa kontribusi si parameter elektronik ini terhadap aktivitas ya, bisa dilihat dengan mengurangi log konstanta inhibisi dari senyawa uji dikurangi senyawa induk. Jadi ada senyawa setelah ada substituen dan dikurangi konstanta log konstanta inhibisi senyawa yang belum ada substituen. Tapi ini sudah berkembang, sekarang sudah berkembang jauh dengan diketahuinya, bisa dihitungnya berbagai macam deskriptor. Kisar modern sudah langsung menentukan nilai deskriptornya. Model kisar ini sangat berkembang ya, jadi awalnya ditemukan oleh ini bapak kisar dunia ini ya, Hans ini membuat model tadi misalnya parameter lipofilitas tadi sudah ya, berapa sih sumbangan dari gugus X ya, sumbangan lipofilisitas gugus X terhadap aktivitas ya, tadi seperti persamaan Hammett tadi, dengan cara mengurangi log P dari senyawa yang sudah disubstitusi dikurangi log P dari senyawa induk yang belum disubstitusi ya. Kemudian berkembang model Hans yang linear ya, jadi log IC seperkonsentrasi aktif adalah ini hubungan antara log P ini lipofilisitas dengan parameter elektronik dengan parameter sterik. Kemudian Hans juga mengembangkan model yang non-linear gitu ya. Kenapa non-linear? Karena bisa saja sebuah deskriptor itu punya nilai optimal. Jadi kalau persamaannya linear maka semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi aktivitasnya akan semakin baik. Misalnya semakin tinggi log P, aktivitas akan semakin baik. Tapi harus diingat bahwa log P itu mempunyai nilai optimal gitu ya. Jadi suatu saat dia akan turun dengan semakin tingginya log P. Nah, sehingga dibutuhkan bukan model persamaan linear, tapi yang dibangun adalah model persamaan non linear. Jadi sudah menggunakan persamaan non-linear menjadi log P kuadrat, baru di sini log P. Nah, karena ini persamaan kuantitatif ya, maka analisis regresi ini sangat penting gitu ya. Jadi secara matematik gitu ya, secara matematik kita buat hubungan antara data dengan data struktur dengan data eksperimental. Jadi kemudian nanti ada perhitungan min, ada perhitungan standar evaluasi, ada R kuadrat dan seterusnya ya, untuk menghasilkan persamaan terbaik yang bisa merepresentasikan hubungan antara struktur dengan aktivitas, hubungan kuantitatif antara struktur dengan aktivitas. Analisis regresi ini nanti menyatakan hubungan antara variabel tidak tergantung dengan variabel tergantung. Jadi hubungan antara parameter sifat fisikokimia dengan aktivitas biologis. Kemudian ada keyakinan gitu ya, signifikansi. Jadi ada hubungan yang signifikan pada level minimal 95% ya, tingkat kepercayaannya antara tadi parameter fisikokimia dengan aktivitas. Kalau untuk keseluruhan kita gunakan F-test, kalau untuk melihat signifikan individu dari setiap model, setiap senyawa ke dalam regresi. Jadi ada banyak parameter, nanti kita lihat ada regresi linear satu parameter, ada banyak parameter multiple regresi. Kalau multiple regresi untuk individual signifikansinya kita bisa lihat dengan t-test. Nah, ini beberapa makna rumus dan makna parameter statistik. Anda sudah belajar ya, apa itu koefisien korelasi, standar deviasi, nilai Fisher ya, value Fisher, dan confidence interval. Nah, persamaan HKSA itu ya tadi
sumbu Y-nya adalah logaritma dari aktivitas. Aktivitasnya bisa dinyatakan dalam 1/C, ya, konsentrasi molar yang menyebabkan efek biologis tertentu, atau bisa IC50 misalnya ya. Kemudian ada nilai parameter lipofilik, elektronik. Ini belum ada parameter steriknya gitu, tapi bisa juga nanti ditambahkan parameter sterik. Kemudian kenapa menggunakan log gitu ya, logaritma ini untuk mendapatkan scaling yang betul ya. Jadi kadang-kadang kita kalau buat persamaan tanpa log kurvanya sigmoid, tapi begitu kita buat logaritmik kurvanya linear. Kemudian angka di depan ini adalah koefisien regresi. Kemudian ada ini koefisien ini confidence interval. Jadi pada tingkat kepercayaan 95% gitu ya. Ini adalah standar deviasinya gitu ya. Kemudian N biasanya disebutkan di bawah persamaan itu N adalah jumlah senyawa yang dilibatkan untuk menyusun model AKSA. R koefisien korelasi, ya, seperti biasa mengukur kualitas relatif dari model HKSA. Ini standar deviasi. Kemudian ini F nilai value Fisher, kita mengukur signifikansi. Kemudian Q kuadrat ini hasil validasi silang gitu ya. Hasil validasi silang bisa dalam bentuk Q kuadrat atau express gitu ya. Jadi ini merupakan hasil cross validasi, prediksi cross validasi. Jadi setelah kita dapatkan persamaan HKSA, kita buat kurva hubungan antara nilai real, gitu ya, nilai yang berdasarkan dari eksperimental, dibandingkan dengan nilai prediksi, nilai setelah parameter fisika kimia atau deskriptor dimasukkan dalam persamaan. Akan diperoleh nilai Q kuadrat, atau bisa dihitung dengan express. Ya, jadi kedua nilai ini merupakan parameter validasi internal, cross validasi. Nah, ini tahapan atau protokol Kisar, dimulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Tahap pertama ya kita mempunyai dataset, ya, dataset senyawa kimia, artinya adalah data-data satu seri senyawa yang punya aktivitas biologis, tetapi sekali lagi aktivitas biologisnya diprioritaskan oleh aktivitas in vitro. Pada pemilihan dataset ini sebaiknya tidak menggunakan senyawa-senyawa anorganik, kemudian memperhatikan hal-hal terkait yang lain ya, seperti konversi struktur, kemudian kalau ada tautomer gitu ya, dan sebagainya, terutama kalau ada duplikat dan sebagainya. Ini harus benar-benar dicek gitu ya, terutama kalau kemudian ada misalnya isomer gitu ya. Isomer kadang-kadang kalau isomer misalnya R atau S, maka karakteristik deskriptornya itu sama, lipofilisitasnya sama, padahal aktivitasnya bisa sangat berbeda. Nah, itu yang harus sangat diperhatikan. Kemudian setelah kita punya dataset, kita hitung deskriptor. Kemudian dari dataset tadi kita pilih jadi dua, training set dan test set. Nanti kita lihat apa itu training set dan test set. Kemudian membangun persamaan kisarnya, validasi. Kemudian hasil model kisar yang valid kita gunakan untuk merancang senyawa baru. Kemudian senyawa baru yang dirancang tadi kita bisa prediksi gitu ya, kemudian kita lakukan sintesis dan pengujian untuk kemudian hasilnya kita pakai untuk memperbaiki model AKSA dan seterusnya. Nah, kita lihat satu persatu tahapannya. Tahapan pertama tadi data struktur dan data aktivitas biologis sekelompok senyawa. Tadi sudah kita singgung bahwa harus satu seri, harus satu derivat. Kemudian data aktivitas bisa dinyatakan dalam konstanta inhibisi atau IC50. Kemudian dataset ini adalah kumpulan senyawa dan data aktivitas. Kemudian dataset ini kita bagi dua, ada training set dan ada test set.
apa fungsinya? Training set diperlukan untuk membangun persamaan HKSA. Jadi model HKSA-nya nanti diperoleh dari senyawa-senyawa training set. Sedangkan T-set nanti dipakai untuk melakukan validasi eksternal. Jadi model HKSA yang sudah dibangun dengan training set kita validasi menggunakan senyawa-senyawa yang ada di test set. Kemudian dilakukan perhitungan deskriptor molekul. Deskriptor molekul adalah suatu entitas yang mewakili struktur kimia senyawa. Jadi menggambarkan sifat-sifat molekul. Nilai deskriptor dapat dihitung dengan berbagai pendekatan, bisa mekanika molekuler, mekanika kuantum, grafting base, bisa juga dengan knowledge base. Nah, menurut sifat yang diwakilinya, deskriptor ini diklasifikasikan deskriptor hidrofobik, sterik, dan elektronik. Kemudian kita pilih deskriptor. Kenapa harus dilakukan dulu pemilihan deskriptor? Untuk menghilangkan deskriptor yang tidak relevan dengan model HKSA. Sehingga model HKSA menjadi lebih sederhana dan interpretasi hubungan antara deskriptor dan aktivitas lebih mudah dilakukan. Jadi kalau kita lihat di misalnya di Hypercam gitu ya, ada fitur untuk menghitung deskriptor. Item deskriptornya tuh banyak sekali. Belum kalau kita pakai software-software yang khusus untuk menghitung deskriptor atau database, maka jumlah deskriptor bisa ratusan gitu ya. Tentu saja tidak mungkin semuanya akan kita coba mana yang akan bagus model HKSA-nya, sehingga dilakukan dulu screening pemilihan deskriptor. Salah satu cara yang bisa dilakukan ya masing-masing deskriptor ini dikorelasikan dengan aktivitas gitu ya. Kemudian yang bagus nilainya, maka itu dianggap sebagai deskriptor yang relevan dengan model HKSA. Dan pemilihan deskriptor ini perlu memperhatikan terpenuhnya 3 parameter tadi, lipofilisitas, elektronik, dan sterik. Kenapa ketiganya harus diperhatikan? Kalau hidrofilik tadi sudah ya, lipofilisitas tadi sudah ya, karena dia terlibat dalam transport gitu ya, transport. Kalau yang elektronik, kenapa? Karena parameter elektronik ini nanti menggambarkan keberadaan ikatan-ikatan non-kovalen antara obat dengan reseptor. Kemungkinan terbentuknya ikatan non-kovalen antara obat dan reseptor sangat relevan dengan parameter elektronik. Kemudian kalau parameter sterik nanti menggambarkan kesesuaian bentuk molekul obat ketika berinteraksi dengan reseptor. Kemudian setelah kita pilih deskriptor-deskriptor yang relevan, maka kita akan membangun model HKSA. Jadi dilakukan input data nilai deskriptor semua senyawa dalam dataset serta nilai aktivitas masing-masing. Kemudian model HKSA kita bangun dengan teknik statistik, kita bisa gunakan regresi linear atau regresi linear berganda. Pada regresi linear berganda, MLR ya, membangun persamaan dengan melakukan perhitungan regresi multivariabel untuk mengidentifikasi hubungan atau ketergantungan aktivitas biologi terhadap satu atau lebih deskriptor. Jadi kalau kita gunakan persamaan ideal tadi kan ada tiga parameter ya, melibatkan 3 parameter, sehingga pasti kita akan melakukan multiple linear regresi, bukan regresi tunggal. Nah, biasanya untuk menyusun MLR ini diperlukan 4-5 data senyawa untuk setiap deskriptor. Artinya kalau misalnya Anda mau membuat persamaan HKSA yang melibatkan 3 deskriptor, maka jumlah data senyawa di training set Anda ya minimal 12-15 gitu. Kalau hanya 2 deskriptor ya cukup minimal 8-10. Kalau 4 deskriptor berarti 16-20 minimal gitu ya. Bisa lebih banyak, lebih bagus gitu ya. Yang penting tadi senyawanya memenuhi syarat. Kemudian kita lakukan validasi. Jadi setelah terbentuk, jadi pada saat kita masukkan deskriptor ke dalam untuk menyusun model statistik, model HKSA tadi akan diperoleh banyak persamaan, ya, banyak persamaan dengan variasi deskriptor. Nah, dari sekian banyak itu tidak bisa semua kita pakai, kita harus validasi. Ya, kita harus validasi dulu. Validasi bisa dilakukan secara internal maupun secara eksternal.
Kalau yang internal bisa kita lakukan dengan menghitung parameter-parameter berikut ini ya. Jadi ada koefisien korelasi, jelas nilai R, karena nilai R ini menunjukkan derajat linearitas. Semakin mendekati 1 semakin bagus. Kemudian tadi yang koefisien validasi silang gitu ya. Untuk menilai kehandalan atau reliabilitas dari model statistik yang dibangun bisa dilakukan dengan leave one out. Leave one out ini nanti diperoleh nilai Q kuadrat ya, yang harus lebih besar dari 0,5 kalau mau dianggap modelnya valid. Jadi kemampuan model diestimasi dengan menggunakan dihilangkan satu dataset gitu ya. Jadi kalau data, misalnya Anda punya dataset tadi 16 senyawa gitu ya, kemudian dikurangi 1, dihilangkan 1 gitu ya, diambil 1, maka saat diperoleh persamaan baru gitu ya, saat diperoleh persamaan baru kemudian dibandingkan, dihitung senyawa yang dihilangkan tadi ya, persamaan yang diperoleh digunakan untuk memprediksi aktivitas senyawa yang dikeluarkan. Jadi nanti ada perbandingan antara prediksi dikurangi sesungguhnya gitu ya dari senyawa yang dikeluarkan dibandingkan dari kedua persamaan tersebut. Jadi ada persamaan yang total semuanya, ada persamaan yang salah satu senyawa dikeluarkan gitu. Dan itu dilakukan terhadap seluruh senyawa dalam dataset. Kalau senyawa 16 berarti dicoba satu-satu. Tapi itu bukan kita yang melakukan gitu ya, karena sudah ada software untuk menghitung secara otomatis sehingga langsung dapat nilai Q kuadrat gitu ya, atau nanti nilai ekspres gitu ya. Bisa dihitung secara otomatis dengan software statistik, software kisar, tidak perlu kita hitung manual. Kalau dihitung manual malah berisiko salah gitu ya. Jadi tinggal dipilih nanti parameternya adalah leave one out atau ekspres. Kemudian yang ketiga, menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. Ini adalah merupakan ukuran seberapa baik model yang dibangun akan memproduksi data eksperimental. Jadi dibuat kurva hubungan antara nilai aktivitas prediksi dan nilai aktivitas dari setiap senyawa berdasarkan data aktivitas sesungguhnya. Harusnya akan terbentuk garis lurus gitu ya, yang R-nya mendekati 1 gitu. Kalau tidak ya berarti modelnya tidak cukup handal gitu, tidak cukup bisa dipercaya, tidak bisa mereproduksi gitu ya, tidak bisa mereproduksi data prediksi ke data eksperimen. Kemudian yang terakhir ada nilai F. Nilai F ini ukuran level signifikansi model HKSA. Oke, berikutnya validasi eksternal. Validasi eksternal ini dilakukan dengan menggunakan model HKSA yang sudah diperoleh. Tadi internalnya sudah valid, maka model HKSA tersebut dipakai untuk menghitung nilai aktivitas biologi senyawa dalam dataset. Ya, jadi kita sudah punya persamaan, kita punya senyawa dataset itu kan senyawa test set. Senyawa test set itu kan di luar training set, tidak ada di training set. Nah, kemudian nilai perhitungan training set dan test set diplotkan dalam grafik dan dihitung nilai R kuadrat. Jadi kalau tadi validasi internal saat menghitung R kuadrat, di situ hanya ada training set, hanya ada hubungan antara prediksi dengan sesungguhnya, aktivitas prediksi dan sesungguhnya dari training set. Tetapi pada validasi eksternal ini kita tambahkan dalam grafik tersebut senyawa-senyawa test set. Seharusnya tidak akan merubah nilai R kuadrat secara signifikan gitu ya, sehingga disyaratkan nilai R kuadrat gabungan antara data training dengan data set ini lebih besar daripada 0,7 untuk dikatakan model HKSA-nya valid ya. Jadi kalau sudah terakhir ini
diperoleh validasi eksternal yang bagus, maka model ini bisa siap digunakan untuk tahapan berikutnya, yaitu memprediksi aktivitas senyawa baru. Jadi kita menggambar, merancang senyawa baru, kemudian senyawa baru itu dihitung prediksi aktivitasnya dengan model HKSA yang sudah dinyatakan valid tadi. Kemudian idealnya aktivitas prediksi senyawa rancangan baru ini lebih baik daripada senyawa induk. Jadi senyawa induk itu senyawa dalam training set yang aktivitasnya terbaik. Seharusnya kita merancang yang lebih baik lagi dari senyawa tersebut. Kalau belum bisa diperoleh, ya tetap dimodifikasi, dirancang sampai diperoleh yang bagus. Nah, untuk merancangnya seperti apa nanti dipelajari setelah UTS ya, untuk dengan materi optimasi lead compound. Bagaimana memodifikasi supaya aktivitasnya akan lebih baik. Nah, berikutnya untuk secara lebih aplikasi mempelajari tahapan-tahapan tadi, ini ada di jurnal, ini kebetulan jurnal teman saya waktu S3 di IPB dulu, memang mengambil minatnya komputasi, farmasi komputasi. Beliau melakukan secara utuh molecular modeling, jadi di situ ada HKSA, ada docking, tapi Anda lihat di tahapan HKSA saja, cukup melihat analisis tahapan analisis HKSA-nya, hanya untuk oh ternyata begini aplikasinya. Jadi yang saya jelaskan tadi kan tahapan-tahapan, belum ada contoh-contohnya. Nah, contohnya silahkan dilihat di jurnal ini, gitu ya. Di jurnal ini ada tahapan-tahapan HKSA-nya, kemudian ada hasilnya. Nah, dari situ harapan saya Anda bisa memahami dengan lebih detail aplikasi dari protokol HKSA. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dibaca dulu jurnalnya, kemudian dicermati bagaimana tahapan-tahapan HKSA-nya ya, dibandingkan dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada tambahan yang Anda peroleh atau ada yang ditanyakan, nanti kita diskusikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.